Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian siswa level 7, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, meskipun saat ini kalian tengah terkurung dalam rumah, nggak boleh keluar. Makanya kita belajarnya via online sekarang. Agak sedikit berbeda kalau biasanya kita bertemu dalam satu ruangan kelas, kita ngobrol, kita bercanda-canda. Pada hari ini kita belajarnya di rumah, online, lewat gadget, lewat HP, lewat laptop dan lain sebagainya. Baik, tadi Bapak habis baca buku nih. Baca buku bagaimana cara belajar online di rumah. Oh, ngomong-ngomong salah nih, bukunya kebalik. Jadi Bapak udah ada triknya untuk mengajar kalian secara online. Ya, secara online nanti ngajarnya. Baik, langsung saja. Materi kita pada hari ini adalah mengenal masa praaksara. Apa sih itu masa praaksara? Belepotan jadinya nih, berhubung ke depan kamera. Zaman yang kita tinggali pada saat ini tentu sangat berbeda sekali dari zaman dahulu saat belum ditemukan yang namanya tulisan. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas apa sih itu masa praaksara. Dari kata-katanya terdiri dari dua kata. Kata pra yang pertama, yang kedua kata aksara. Pra artinya adalah sebelum. Kalau aksara artinya tulisan. Dengan demikian maka pra aksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Benar ya. Kita akan bahas bukti-bukti peninggalan zaman praaksara. Yang pertama, praaksara juga meninggalkan jejak, itu meninggalkan peninggalan-peninggalan. Bisa kita teliti saat ini. Yang pertama buktinya adalah fosil. Apa itu fosil? Apa ya? Bapak udah ingat sekarang nih. Fosil merupakan sisa makhluk hidup yang telah membatu karena tertimbun dalam tanah selama berjuta-juta tahun. Fosil bisa berupa kerangka manusia, hewan ataupun tumbuhan. Ya, misalkan tengkorak manusia, tulang-tulang dinosaurus, ya, atau tulang-tulang manusia pada zaman purbakala. Ya. Ada lagi yang kedua, artefak. Artefak itu sejenis, nah kayak kapak gitu, kapak zaman dulu, ya, soket, beliung, sabit atau benda-benda yang dipakai oleh manusia pada zaman praaksara. Ya. Nah, di sini Bapak akan mau klasifikasikan zaman-zaman praaksara berdasarkan waktunya. Ya. Nah, yang pertama itu zaman Paleotikum. Paleotikum itu ada Paleotikum bawah, Paleotikum tengah, Paleotikum atas. Ya. Periode-periodenya berbeda. Ya. Manusia-manusianya pun berbeda. Ya. Manusia-manusianya pun berbeda. Yang kedua ada zaman apa sih yang itu? Mesolitikum, benar sekali, Mesolitikum. Ya. Itu juga sama, itu sekitar 8.000 sampai 4.500 tahun yang lalu mungkin ya. Kehidupannya seperti itu. Ada zaman Neolitikum. Ada juga zaman Megalitikum, ya. Ada zaman logam, perunggu, tembaga dan besi. Itu zaman-zaman yang menyatu periodenya sama, sekitar 2.500 sampai 2.000 tahun yang lalu. Lalu Bapak akan menjelaskan juga ciri-ciri fisik zaman praaksara, ciri-ciri fisik manusianya nih. Nah, gimana aja sih ya? Apakah ganteng atau kurang ganteng atau seperti apa? Nah, yang pertama ciri-ciri fisik manusia yang disebut dengan Meganthropus paleojavanicus. Ciri-ciri fisik yang pertama dia berbadan tegap, tonjolan di belakang kepala. Yang kedua, yang ketiga bertulang pipi tebal, lalu tidak berdagu, gigi dan rahang besar dan kuat. Yang kedua ada manusia jenis Pithecanthropus erectus. Ini susah banget namanya itu. Jadi penting. Ya. Tinggi tubuhnya sekitar 165 sampai 180 cm. Berbadan tegap, hidung lebar, tidak berdagu, lalu volume otak antara 750 cc sampai dengan 1300 cc. Yang ketiga adalah manusia Homo. Ya. Homo itu sejenis Homo sapiens seperti itu. Ya. Tinggi tubuhnya sekitar 130 sampai 210 cm. Otot kenyal, gigi dan rahang sudah menyusut. Sudah mendagu, volume otak antara 1000 sampai 1300. Ini mirip-mirip manusia pada zaman sekarang. Sudah mulai terbentuk peradaban manusia pada saat itu ya. Nah,
Zaman ini sendiri, zaman prasejarah berdasarkan arkeologi itu yang pertama lah zaman batu dulu. Zaman batu itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama Paleolitikum, Mesolitikum, dan yang ketiga Neolitikum. Udah zaman logam yang kedua. Itu zaman antara perunggu dan besi. Ya, jadi di sana sudah mengenal perunggu dan besi lah pokoknya gitu ya. Sudah mulai mereka menggunakan media-media yang terbuat dari perunggu dan besi. Lalu berikutnya adalah perkembangan corak kehidupan manusia purba. Dibagi 4 tahap. Maksud saja Bapak tidak akan melihat satu persatu, nanti kalian cari sendiri materinya di YouTube ataupun di internet atau di buku-buku yang baca-baca saja. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan yang tingkatnya sederhana. Nomaden masih dia ya, masih berpindah-pindah tempat. Ntar nanti tinggal di Cikarang Baru, pindah lagi ke Cikarang Utara, pindah lagi ke Cikarang Barat dan sebagainya. Pindah-pindah aja tuh hidupnya ya. Nah, kebutuhan hidupnya bergantung pada alam. Jadi kalau alamnya hujan, dia bisa minum. Kalau nggak hujan, nyari sungai ya buat minum, ya kan? Kalau ada kambing tembak dimakan, gitu ya. Itu bergantung sekali pada alam. Yang kedua ada zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjutan. Nah, dia udah mulai mengenal berburu nih, ya. Berburu pakai panah, ditembak dan sebagainya. Bertempat tinggal di gua-gua, setengah menetap lah gitu lah, ya kan? Udah mulai mencari tempat peradaban untuk hidup. Lalu sudah mengenal api, bikin api pakai batu, tak jadi api, kan? Lalu sudah mengenal bertanaman sederhana. Yang ketiga, sudah masa bercocok tanam, sudah mampu memanfaatkan sumber daya alam, bikin tanaman, ditanam jadi pohon, lalu hasilnya mereka makan. Ya. Yang keempat itu sudah masa zaman perundingan. Ini sudah terbagi-bagi kelompok, ada kepala suku nantinya di sana ya. Ada tempat pemujaan dari batu-batu besar, mereka sudah mulai mengenal namanya Tuhan. Tuhan, ada pohon besar mereka sembah, ada batu besar mereka sembah, ya. Ada air, sungai mengalir mereka sembah. Ya. Lalu ada bangunan-bangunan masa perundagian, ya. Ada mentir, dolmen, peti kuburan batu, sarkofagus, patung nenek moyang, punden berundah dan warungga dan lain sebagainya. Ya. Nih, nanti kalian lihat saja nih di samping Bapak ada gambar menhir, dolmen, warungga dan sebagainya. Di samping sini nanti kelihatan ya. Kelihatan gambarnya? Oke, sip. Oke, sekian materi tes pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian mampu mencerna materinya. Jangan lupa ya. Tugasnya catat apa yang tadi Bapak jelaskan. Kalau kurang jelas, silakan nyari lagi materinya di buku, di internet dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.